anak hebat, bagaimana kabarnya hari ini? Miss berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar. Anak-anak di rumah tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran kita pada hari ini. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, kita akan meminta pertolongan kepada Tuhan di dalam doa. Anak-anak di rumah ambil sikap berdoa ya. Miss akan pimpin kita di dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami bersyukur Tuhan atas kasih-Mu, atas penyertaan Tuhan yang senantiasa kami rasakan di dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas berkat-Mu yang selalu melimpah di dalam hidup kami Tuhan, sehingga pada pagi hari ini Tuhan perbolehkan kami untuk boleh mengikuti pembelajaran kami pada hari ini Tuhan. Tuhan berkati pembelajaran kami hari ini Tuhan, biarlah boleh berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan. Bapa dalam kerajaan sorga, ini syukur kami Tuhan, di dalam nama-Mu, haleluya, amin. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial dari buku tema 1, Indahnya Kebersamaan, subtema 3, Bersyukur atas keberagaman. Anak-anak bisa buka buku paketnya halaman 129. Kita akan belajar mengenai makanan tradisional sebagai identitas bangsa. Makanan tradisional sebagai identitas bangsa. Indonesia kaya akan keberagaman budaya, salah satunya berupa budaya makanan tradisional. Berikut ini beberapa contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia. Coba anak perhatikan. Makanan khas merupakan salah satu kekayaan dari budaya-budaya Indonesia yang disuguhkan oleh berbagai daerah yang ada di Indonesia. Beragam bahan, bentuk, cara penyajian, dan cara pembuatannya disuguhkan dalam bentuk makanan khas ini. Nah, berikut adalah contoh makanan khas yang ada di Indonesia yang bernama lempah kuning. Lempah kuning merupakan makanan ciri khas daerah Pangkal Pinang. Bahan utamanya dalam masakan lempah kuning adalah ikan. Makanan yang sering disertakan dalam berbagai upacara adat ini merupakan makanan utama. Sepintu sedulang yang berarti segala sesuatu yang dikerjakan secara bersama-sama merupakan tradisi masyarakat Pangkal Pinang, di mana lempah kuning merupakan lauk pauk utama yang dimasak dan dimakan secara bersama-sama. Contoh makanan tradisional yang kedua yaitu ketan uli. Ketan uli merupakan makanan khas dari Betawi yang dibuat dari beras ketan. Makna dalam pembuatan ketan uli ini melambangkan kekeluargaan atau silaturahmi yang terjaga antar keluarga. Kebersamaan yang terlihat dalam proses pembuatan makanan khas ini adalah adanya pemisahan tugas dan cara pembuatannya. Di sini, para pria bertugas untuk menumbuk beras ketan, sedangkan wanita melakukan tugas memasak ketan ulinya. Bahan pokok dari pembuatan ketan uli ini adalah memakai bahan lokal. Pengolahan yang baik menghasilkan makanan yang bercita rasa tinggi. Makanan tradisional yang ketiga yaitu seruit. Seruit merupakan makanan khas Lampung yang bahan utamanya adalah ikan dengan sambal terasi. Makanan yang berbahan lokal dan bergizi tinggi ini harus tetap dipertahankan. Lampung dikenal menghasilkan berbagai tumbuhan yang cocok untuk lalapan dan menjadikan seruit ini lebih bervariasi. Masyarakat Lampung yang dikenal dengan senang berkumpul untuk silaturahmi memerlukan makanan yang bisa dinikmati secara bersama-sama. Seruit inilah yang dijadikan makanan untuk disantap secara bersama-sama
atau dikenal dengan tradisi nyeruit. Tradisi nyeruit ini terus berlangsung secara turun-temurun menjadi budaya makan bagi masyarakat Lampung. Selanjutnya, coba anak-anak ceritakan kembali dengan kalimatmu sendiri tentang berbagai makanan khas daerah pada bacaan di atas, seperti lempah kuning, ketan uli, dan seruit. Anak-anak kerjakan ya, dan jangan lupa jawabannya dikirim ke Miss. Kita lanjut. Di bawah ini ada beberapa contoh makanan khas dari berbagai daerah. Misalnya sega jamlang atau nasi jamlang dalam bahasa Indonesia adalah makanan khas dari Cirebon dan Jawa Barat. Nama jamlang berasal dari nama daerah di sebelah barat kota Cirebon. Kemudian yang berikutnya, nasi pecel adalah sarapan kesukaan masyarakat Madiun atau Jawa Timur. Yang berikutnya, lontong sayur. Lontong sayur sangat mudah kamu temui di Jakarta dan Jawa Barat sebagai menu sarapan favorit. Yang berikutnya, nasi kerawu adalah makanan khas kota Gresik yang terbuat dari campuran nasi dan daging sapi dengan kadar minyak yang cukup tinggi. Kemudian yang terakhir, nasi gudeg atau dalam bahasa Jawa disebut sego gudeg adalah makanan favorit Yogyakarta. Nah, selanjutnya anak-anak coba pasangkan makanan tradisional di bawah ini dengan nama dan asal daerah masing-masing. Dan jangan lupa jawabannya dikirim ke Miss ya. Coba anak-anak perhatikan gambarnya, perhatikan nama daerahnya, dan perhatikan nama makanannya. Sampai di sini proses pembelajaran kita. Semoga anak-anak dapat mengerti dan dapat dipahami. Dan anak-anak di rumah tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan. Shalom.